saya Reza Aprilia, NIM 1959-1180 dari Prodi PGMI Lokal 3M. Di sini saya akan membahas mengenai materi matematika, yaitu statistik dan peluang. Untuk yang pertama yaitu statistik. Dalam statistik ada yang dinamakan dengan statistika. Statistika sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah, menganalisis, mengumpulkan, bahkan menyimpulkan data. Nah, manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu untuk memudahkan kita membaca sebuah data. Oke, selanjutnya yaitu tentang statistik. Statistik adalah kumpulan data, baik berupa angka ataupun bukan angka. Dalam statistik, itu ada begitu banyak penyajian, baik berupa diagram, tabel frekuensi, histogram, ataupun narasi. Oke, berdasarkan datanya, itu terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, itu datanya hanya kisaran di bawah 30 data, sedangkan data kelompok yaitu datanya lebih dari 30 ke atas data. Nah, dalam statistik juga untuk mencari data itu banyak sekali macamnya. Ada mean, median, modus, simpangan baku, kuartil, desil, persentil, dan lainnya. Dan pada video kali ini saya hanya akan membahas 3 cara mencari data, yaitu mean, modus, dan median. Lanjut simak video saya selanjutnya. Oke, pertama yaitu kita akan membahas tentang mean. Mean adalah nilai rata-rata dari suatu data. Untuk mencari mean, kita bisa menggunakan rumus seperti di sebelah ini. Ini adalah untuk data tunggal dan yang di bawahnya untuk data kelompok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari mean itu sendiri, baik berupa contoh soal dari data tunggal dan contoh soal dari data kelompok. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas contoh soal dari mean. Di sini yang pertama kita menggunakan data tunggal. Teman-teman bisa lihat rumus dari data tunggal yaitu jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data. Di sini saya sudah mempunyai satu soal mengenai data tunggal. Nilai matematika dari 5 siswa yaitu 6, 7, 8, 8, 9. Tentukan nilai rata-ratanya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menjumlahkan data ini. 6, 6 ditambah 7 ditambah 8, ditambah 8, ditambah 9, dibagi jumlah banyaknya data ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyaknya data adalah 5. Oke. Selanjutnya akan kita temui hasil di mana 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 adalah 38. 38 dibagi 5, maka hasilnya 7,6. Nah, inilah yang disebut dengan nilai rata-rata menggunakan data tunggal. Mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal data kelompok mean. Nah, di sini saya sudah mempunyai pertanyaan. Nilai ulangan suatu kelas disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, untuk mencari XI ataupun ini nanti akan saya jelaskan. Di sini kita mempunyai nilai dan frekuensi. Nah, tentukan mean atau nilai rata-rata dari tabel berikut ini. Sebelum itu, teman-teman perlu ketahui bahwa rumus dari mean data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Nah, untuk mencari XI ya, kita punya rumus XI sama dengan TA plus TB bagi 2. Oke. Maaf ya sedikit goyang-goyang. Nah, di sini saya mengambil satu contoh dari XI. Yang pertama itu dari nilai ke-1.
X1, TA-nya berapa? TA-nya 40 plus TB-nya 31 dibagi 2. Hasilnya 71 bagi 2 sama dengan 35,5. Nah, sama nggak? Selanjutnya, untuk yang selanjutnya itu tetap sama, TA plus TB dibagi 2. Ini ada hasil yang telah saya buat biar cepat. Oke, lanjut. Ketika sudah tahu bagaimana cara mencari XI, kita masuk ke rumus ya. XI. Nah, biar lebih mudah, jadi kita harus cari dulu FI dikali XI. Nah, ini sudah saya cari, FI dikali XI. Untuk mencari ini mudah saja teman-teman. Teman-teman tinggal kalikan saja frekuensi 3 dikali XI, 35,5. Maka hasilnya 106,5 dan seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya, sigma. Sigma itu artinya penjumlahan. Penjumlahan dari seluruh FI dikali XI adalah berapa? 2470. Maka kita masukkan 2470 dibagi sigma F. Sigma F ya. Artinya jumlah seluruh dari frekuensi berapa? 40 bagi 40 sama dengan berapa? 61,75. Jadi inilah mean dari data kelompok tersebut. Baik, langsung saja. Selanjutnya yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai median. Teman-teman tahu nggak median itu apa? Kalau nggak tahu, simak video saya berikut ini. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Untuk bisa lebih paham lagi, maka saya akan lanjut ke contoh soal, baik dari data tunggal maupun data kelompok. Baiklah, kali ini kita akan membahas contoh soal median. Median itu dinamakan dengan ME ya. Nah, dalam median itu, khususnya untuk data tunggal itu ada dua rumus. Yang pertama yaitu untuk jika datanya ganjil, yang kedua jika datanya genap. Jika datanya ganjil, kita menggunakan rumus ME sama dengan X buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 2. Sedangkan di data genap, itu rumusnya ME sama dengan 1/2 buka kurung X buka kurung lagi N per 2 tutup kurung plus X buka kurung N per 2 plus 1 tutup kurung. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu soal. Bisa kita amati, hitung median data 91375. Nah, berapakah jumlah data ini? Apakah dia genap atau ganjil? 5. 5 berarti ganjil. Maka kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, langkah pertama kita susun dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. 1, 3, 5, 7, 9. Jika sudah, langkah kedua masukkan rumus. ME X N plus 1 bagi 2. ME X N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5 plus 1 bagi 2. Lanjut ya. X sama dengan 6 per 2. Maka X-nya adalah 3. Nah, kita lihat X ketiga itu berapa? Ini X1, X2, X3, X4, X5. Maka mediannya adalah 5. Ini mediannya 5. Yang terakhir yaitu modus. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu data. Untuk bisa lebih memahami, maka kita akan langsung ke contoh
contoh soal dari modus. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal modus. Teman-teman ingat kan kalau modus adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling besar. Nah, di sini kita punya satu soal tentang modus. Tentukan modus dari data berikut: 4, 4, 3, 3, 6, 7, 4, 4. Berapa modusnya? Nah, bisa kita lihat kan berapa nilai atau angka yang paling sering muncul? Yaitu 4. Maka modusnya adalah 4. Udah. Baik, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai peluang. Sebelum kita masuk ke dalam pengertian peluang, teman-teman pernah nggak bermain monopoli? Nah, bukankah untuk bermain monopoli kita harus melemparkan dadu terlebih dahulu agar bisa melangkah ke kotak selanjutnya? Kemungkinan pelemparan dadu bermata 6 pada kejadian tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemungkinan inilah yang disebut sebagai salah satu contoh dari penerapan peluang pada kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Pengertian dari peluang. Peluang adalah kesempatan. Jika dalam bahasa matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu kejadian. Dalam peluang ada begitu banyak istilah, baik itu ruang sampel, titik sampel, kejadian, permutasi, gabungan, percobaan, dan lain sebagainya. Untuk bisa lebih memahami materi peluang, maka simak video saya selanjutnya. Baik teman-teman, untuk bisa lebih memahami tentang peluang, maka kali ini kita akan masuk ke dalam contoh soal peluang. Nah, karena tadi kita membahas tentang pelemparan dadu, maka kali ini pertanyaannya yaitu tentang dadu. Baik, langsung saja kita kerjakan. Sebuah dadu dilempar, tentukan peluang munculnya bilangan prima. Nah, langkah pertama yaitu kita harus mencari NS-nya. NS-nya. Bilangan dadu itu ada angka berapa aja? Nah, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS-nya adalah 6. Sedangkan bilangan prima masih ingat nggak pelajaran bilangan prima? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri atau yang memiliki lebih dari satu faktor. Di sini kita ada 2, 3, dan 5. Kenapa 4 nggak termasuk? Karena 4 bisa dibagi dengan 2. Kenapa 6 nggak termasuk? Karena 6 bisa dibagi dengan 2 dan 3. Kenapa 1 tidak termasuk? Karena 1 hanya sendirian. Oke, jadi nilai bilangan prima itu ada 3. Lanjut, kita masuk ke rumus ya. Peluang bilangan prima itu N pil prima per NS ya. Jadi bilangan prima tadi ada 3, NS-nya 6. Nah, sekarang kita sederhanakan caranya. Kita bagikan 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Maka hasilnya adalah 2. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja video presentasi dari saya mengenai materi statistik dan peluang. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah, mari sama-sama kita memohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.